Boston University का टॉपर मौसमनिका मारा में 안 돼요. मन के धागे ओ मन के धागे धागे पे सावरे. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di channel review film terbaik. Semoga kalian sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Kali ini kita akan review alur cerita film India yang diperankan oleh Babang Shahrukh dan kawan-kawan. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang pria bernama Charlie yang berniat akan mencuri harta milik orang yang telah membunuh ayahnya, yaitu berupa berlian termahal di dunia seharga 750 miliar. Berbagai cara ia lakukan, hingga ia pun harus menyamar menjadi seorang penari dan berduel adu goyang dengan boyband asal Korea. Baiklah coy, mari kita review alur cerita filmnya. Film diawali dengan kemunculan seorang petarung perkasa tapi tidak perjaka. Ia bernama Charlie yang diperankan oleh Shahrukh Khan. Dalam pertarungan ini, Charlie dibayar untuk kalah. Ia sengaja tidak melawan ketika dipukul oleh lawannya. Namun ketika sang lawan menghina ayahnya, Charlie pun terpancing emosi, dan inilah yang terjadi. Selalu berpindah ke rumahnya. Charlie melihat sebuah berita di televisi bahwa sebuah perusahaan bernama Shimmer Diamond akan mengadakan pameran, yang mana mereka akan memamerkan berlian termahal di dunia senilai 50 juta dolar atau setara 750 miliar rupiah. Pemerintah lalu menunjuk perusahaan Shalimar Internasional yang dipimpin oleh Charan Grover untuk menjaga berlian itu sampai tiba hari pameran. Charlie yang sepertinya mempunyai dendam pribadi kepada si Charan, ia pun berniat akan mencuri berlian itu. Namun dia butuh beberapa orang teman untuk menjalankan aksinya. Dia adalah Jack, temannya Charlie. Jack adalah mantan tentara penjinak bom. Ia mempunyai sedikit gangguan pendengaran, dan dia akan sangat marah ketika ada orang yang menghina ibunya. Buset, ngebul coy. Kemudian direkrutlah si Jack. Charlie lalu menceritakan bahwa Charan telah menyebabkan ayahnya masuk penjara, dan ia berniat akan membalaskan dendam ayahnya itu. Dan inilah momen yang paling tepat bagi Charlie untuk menghancurkan si Charan. Kemudian Charlie menemui satu orang lagi teman ayahnya. Ia bernama Tammy, om kece yang disukai emak-emak di kompleknya. Tammy adalah salah seorang yang menciptakan berangkas tempat berlian itu disimpan. Selanjutnya Charlie membutuhkan seorang hacker untuk menjalankan aksinya. Ia lalu merekrut keponakan Jack yang bernama Rohan. Yang ini mukanya. Terlihat Rohan yang sedang meretas seorang DJ di klub ajib-ajib. Rohan sempat dikejar oleh penjaganya, namun datanglah Jack. Ia lalu menunjukkan kemarahannya. Bahkan membuat si gondrong ini merasa kagum dengan kejantanannya.
Mereka lalu berdiskusi, dan Charlie mengatakan untuk membuka berangkas berlian itu dibutuhkan sidik jari Vicky yang merupakan anak dari Charan. Untuk itu, Charlie lalu mencari orang yang wajahnya mirip dengan Vicky. Dia adalah Nandu. Selain wajahnya yang mirip dengan Vicky, Nandu juga mempunyai kelebihan lain, yaitu ia bisa muntah kapan saja. Awalnya mereka ragu untuk mengajak Nandu dalam misi itu, karena kebiasaannya yang suka muntah sembarangan. Namun setelah mereka mendengar bahwa Nandu membutuhkan uang untuk operasi tumor ibunya, maka Nandu pun direkrut. Selanjutnya, tim menuju ke sebuah tempat untuk merencanakan misinya. Di ruangan bawah tanah ini, Charlie sudah mengkonsep ruangan ini menyerupai tempat di mana Charan menyembunyikan berlian tersebut. Ia lalu mengajari Nandu agar bisa bersikap seperti Vicky, anaknya Charan. Setelah ruangan terbuka, giliran Tami yang akan menjalankan tugasnya dengan mematikan aliran listrik 12.000 volt dan membuka pintu lemari tersebut dalam waktu kurang dari 5 menit. Pintu ini dianggap Charan tak akan mampu untuk dibobol karena memiliki 110 juta kombinasi yang mana membutuhkan waktu 350 tahun tanpa kode untuk membukanya. Bahkan jika pintunya berhasil dibuka, maka dalam waktu 5 menit akan otomatis tertutup kembali. Dengan kata lain, tempat yang akan mereka bobol adalah ruangan dengan sistem keamanan tercanggih di dunia. Satu-satunya kekurangan pada ruangan ini adalah di bagian ventilasinya, dan Nandu bertugas membuka panel tersebut menggunakan kunci yang sudah diduplikat oleh Charlie ketika ia menyamar menjadi pekerja proyek pembuatan gedung itu. Yang mana sisi panelnya melewati saluran AC dan terhubung langsung ke salah satu kamar nomor 9C di gedung Atlantis. Masalah lain pun muncul. Kamar tersebut tidak bisa mereka dapatkan dengan mudah. Kemudian Charlie menjelaskan kepada timnya bahwa kamar tersebut telah dipesan untuk digunakan pada acara World Dance Championship atau perlombaan tari dunia. Charlie lalu menjelaskan kepada mereka solusi dari masalah ini, bahwa mereka harus mengikuti World Dance Championship agar bisa mendapatkan kamar tersebut. Untuk masalah tarian, mereka tidak perlu bagus, yang penting tampil karena sistem penjuriannya dilakukan secara online dan mereka bisa memanfaatkan Rohan, sang hacker, untuk bisa meretas hasil perlombaannya. Lalu Nandu terlihat bersemangat dengan memperlihatkan tarian ularnya. Keesokan harinya, mereka pun mulai berlatih. Selain latihan mencuri berlian, mereka pun harus berlatih menari ala kadarnya. Kita saksikan bagaimana keseruan ketika pencuri kelas kakap harus berlatih menari. Tarian macam apa ini? Kemudian Charlie menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ayah Charlie adalah seorang arsitek yang dikontrak oleh Charan untuk menciptakan sistem keamanan tempat berlian itu disimpan. Ayahnya Charlie dibantu oleh Tami dan Jack. Namun setelah proyek itu selesai, Charan menjebak ayahnya dengan dituduh telah mencuri berlian tersebut. Lalu Charan menyembunyikan berlian itu sekaligus mendapatkan asuransi kehilangan. Atas tuduhan itu, ayah Charlie harus mendekam selama 12 tahun di penjara. Karena waktu yang semakin mepet, Nandu pun mempunyai ide untuk merekrut seorang pelatih tari profesional. Ia bernama Mohini. Nandu mencoba mendekati dan meminta Mohini untuk mengajari mereka, namun Mohini menolaknya. Charlie kemudian datang dan membacakan mantra guna-guna. Mohini pun terpesona dengan Charlie dan dia langsung menyetujui untuk mengajari mereka. Lalu mereka mulai berlatih menari. Menari-nari di atas penderitaan orang lain.
Beberapa hari kemudian, mereka mengikuti sebuah audisi, di mana tim yang menang dalam audisi ini akan mewakili India pada perlombaan menari tingkat internasional. Mereka menamai timnya dengan nama Tim Diamond. Dua orang juri audisi ini rupanya seorang lekong alias pria bertulang lunak. Rohan berhasil mendapatkan video pribadi mereka. Lalu Charlie mengancam akan menyebarkan video pribadi mereka jika tidak diloloskan. Mendengar itu, dua orang juri ini pun langsung meloloskan Tim Diamond. Keesokan harinya, tibalah saatnya babak final untuk menyeleksi tim dari India. Tim Diamond lalu menunjukkan kebolehannya. Team Diamond! शाम से ये बदन कभी कभी आईने से रगों में जो होने लगे बिखर रहे ना जो अपने ही. Bukannya mendapat aplaus dari penonton, mereka justru dilempari botol karena penampilannya yang hancur lebur. Tim yang akan mewakili India adalah tim yang mendapatkan voting terbanyak. Sekarang, Rohan sang hacker mulai mengacak-acak hasil voting online. Akhirnya juri mengumumkan hasilnya. Dan tim Diamond berhasil menjadi juara dan berhak mewakili India untuk mengikuti World Dance Championship di Dubai. Inilah Dubai, negara dengan sejuta keindahan yang siap menyambut kedatangan peserta WDC dari seluruh dunia. Lalu dengan menaiki bis mewah, datanglah tim Korea, sang juara bertahan tahun lalu. Mereka disambut dengan hangat dan meriah oleh para penggemar. Tak lama berselang, datang lagi tim Diamond dari India dengan mengendarai taksi online. Dan beginilah sambutan untuk mereka. Pada malam harinya, mereka bertemu dengan Charan dan Vicky anaknya. Perusahaan mereka menjadi salah satu sponsor dalam acara ini. Acara pun dilanjutkan dengan goyang koplo sampai mabok. Dan diakhiri dengan ini. Keesokan harinya, Charlie menyaksikan tim Korea yang sedang berlatih. Salah satu personilnya yang paling kecil hampir terjatuh. Hal itu membuat kapten timnya langsung marah dan hampir memukul anak itu karena berbuat kesalahan. Namun Charlie langsung mencegahnya. Kapten tim Korea yang tak terima pun langsung memukul Charlie. Lalu terjadilah baku hantam antara boy band Korea dan penari India. Tibalah saatnya babak penyisihan. Ternyata si Charan menjadi salah satu juri di perlombaan ini. Tim India pun langsung bertemu dengan tim Korea, sang juara dunia sebelumnya. Oh, dance not coming, courtyard crooked. If you tiger, me tiger and quarter. Di tengah-tengah pertunjukan, tiba-tiba anak kecil dari tim Korea akan terjatuh. Lalu dengan sigap, Charlie langsung berlari dan menangkap anak itu. Atas aksi penyelamatannya tersebut, spontan seluruh penonton memberikan tepuk tangan untuk tim India. Selesai pertunjukan, mereka menyaksikan pengumuman dari juri, yang mana ada 6 tim yang akan lolos ke final. 5 negara sudah diumumkan masuk ke babak final. Tim India pun sudah berjalan pergi dengan keputusasaan.
Namun rupanya juri menyampaikan bahwa selama 10 tahun acara WDC digelar, belum pernah ada kejadian langka dan mengharukan. Juri merasa salut dengan tim ini yang penuh dengan sportivitas dan mau mengorbankan penampilan mereka demi keselamatan tim lain. Juri pun memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada mereka, dan tim ini adalah India. Singkat cerita, di malam final, Mohini mengajak Vicky naik ke atas lift untuk membius dan mengambil sidik jarinya. Tami dan Charlie pun masuk ke lorong AC untuk menuju ke berangkas. Setelah sidik jari didapatkan, Nandu yang menyamar sebagai Vicky kemudian masuk ke ruangan tersebut. Di sisi lain, Jack bersiap di saluran air. Dan giliran Rohan yang menonaktifkan lasernya. Setelah itu, giliran Tami membuka berangkasnya dalam waktu 5 menit. Setelah berpacu dengan waktu, akhirnya dia berhasil dan pintu berangkas pun terbuka. Yes! Fuck with it. Bro. Charlie dan Tami kabur melalui atap ruangan berangkas. Jack membanjiri ruangan itu, yang membuat Charlie dan Tami terbawa naik ke atas. Terlihat Vicky yang asli sudah terbangun. Ia lalu memberitahu si Charan. Mereka bergegas menuju berangkas itu, dan benar saja mereka menemukan berlian itu sudah hilang. Panel yang terbuka mengarah ke sebuah kamar 9C, di mana tim India berada. Charan lalu mencurigai tim Indialah yang melakukan ini. Charlie dan teman-temannya berniat kabur, namun Mohini menolak, karena warga India sekarang menaruh harapan kepada timnya untuk bisa menang dalam final kompetisi WDC. Menurutnya, kehormatan jauh lebih penting daripada menang dan kalah. Di panggung, tim India dipanggil. Karena tidak ada yang masuk ke panggung, akhirnya Mohini tampil sendirian. Dan tak diduga, anggota tim lainnya pun muncul di panggung tersebut. Namun terlihat tidak ada Charlie di antara mereka. Penonton merasa kecewa karena personil tim India tampil tanpa kehadiran Charlie. Tapi tiba-tiba kemunculannya membuat seluruh penonton terpana dengan penampilan mereka yang memukau. Kemudian tibalah saatnya pengumuman juara WDC. Dan juri mengumumkan bahwa pemenang World Dance Championship adalah Team India! अगर इरादों में दम हो Tak lama berselang, polisi datang untuk menangkap Charan dan anaknya karena telah menghilangkan berlian itu. Dan Charlie pun mengungkapkan identitas aslinya kepada Charan. Yang tentu saja hal ini membuat Charan terkejut dan terheran-heran. Charan pun lalu dipenjara. Dan film pun berlendir. Sekian alur cerita film India kali ini.
Terima kasih sudah menonton. Yang like dan subscribe, semoga besok pagi dapat rezeki yang tak terduga. Yang tidak, semoga segera insaf dan kembali ke jalan yang benar. Saya dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dan see you next time.